Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ayyuhal mustami'un usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, sampai pada detik kali ini kita masih memiliki kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemudian nanti betul-betul kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim baraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan ini masih saya ingin mengajak kepada kita merenungkan beberapa ayat yang terkait dengan masalah kezaliman. Ini sekali lagi sangat penting sekali. Kali ini saya ingin menyampaikan salah satu di antara ayat yakni di dalam surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir surat yang ke-35 dari Al-Quran, ayat yang ke-32, yang menurut para mufassir sesungguhnya ayat ini berkaitan dengan bentuk-bentuk kezaliman yang itu dilakukan oleh orang-orang yang dipandang baik oleh Allah. Jadi orangnya ini sebetulnya orang dipandang baik oleh Allah, tetapi perbuatannya ini masuk kategori perbuatan yang perlu untuk direnungkan karena ada nilai-nilai kezaliman. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab ini saya waris kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hambaku yang baik. Jadi istofaina min ibadina. Nanti kita jelaskan. Kitab yang dimaksud ini adalah Al-Quran. Faminhum zalimul li nafsihi. Maka sebagian dari istofaina min ibadina itu ada yang zalimul li nafsih, mereka itu menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada juga mereka itu yang pertengahan. Muqtasid itu moderat begitu. Wa minhum sabiqun bil khairat, sebagian dari mereka itu sabiq bil khairat, berlomba, bersungguh-sungguh, bil khairati, terhadap segala sesuatu yang baik, biidnillahi, yang semuanya itu kesungguhan di dalam menggapai al khairat itu karena biidnillahi, karena izinnya Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang seperti itu adalah keutamaan yang sangat besar. Kaum muslimin
yang dirahmati Allah, kita perhatikan ayat ini. Jadi melalui ayat ini Allah menyampaikan aurathnal kitaba, mewariskan, memberikan kitab, yakni Al-Quran, tanpa melalui proses diminta dan sebagainya, tapi memang diberikan oleh Allah sebagai bentuk perwujudan bahwa Allah ini adalah Rabbul Alamin, bahwa Allah ini adalah pencipta, pembimbing, dan pemberi segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Maka Allah mewariskan kitab kepada siapa? Istofaina min ibadina. Istofa itu lebih baik dari ikhtaro kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau ikhtaro ini memilih yang baik, ini ikhtar. Kalau istofa ini memilih yang terbaik dari yang baik. Min ibadina, dari hamba-hambaku. Kita semuanya insya Allah sudah paham kalau kalimat ibadun itu adalah kalimat dalam bentuk jamak. Jamak dari kata abdun. Jamak abdun itu ada dua. Yang pertama ibadun, yang kedua itu ngabidun. Kata ibad ini digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menyebut sekelompok orang atau sekelompok hamba yang baik. Artinya mereka itu yang memiliki nilai-nilai yang baik di hadapan Allah. Tapi kalau ngabid, ini adalah kelompok orang yang senantiasa maksiat pada Allah. Nah, kita ini, umat Islam ini oleh Allah itu disebut dengan istofa, dan juga disebut dengan ibadana. Istofaina min ibadina. Jadi pilihan terbaik dari hamba-hamba yang baik. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah terseleksi dari hamba-hamba yang baik. Jadi kita ini semuanya sesungguhnya kalau kita mengacu pada ayat ini, maka kita ini adalah orang-orang yang sudah terseleksi oleh Allah min ibadina, dari hamba-hambanya Allah itu. Jadi ketika kita ini diberi Al-Quran ini, sebetulnya kita ini dalam posisi ini, di pilihan Allah dari hamba-hamba yang baik. Nah, tetapi meskipun kita ini sesungguhnya adalah hamba pilihan Allah dari hamba-hamba yang baik, tapi ketika menghadapi Al-Quran, ini kata Allah sendiri, faminhum dzalimun li nafsih, maka sebagian dari umat atau makhluk pilihan Allah dari hamba yang baik ini ternyata ada yang dalam kelompok dzalimul li nafsih. Mereka itu menzalimi dirinya sendiri. Kalau menerima Al-Quran, saya kira tidak ada umat ini, umat Islam ini tidak menerima Al-Quran. Tetapi tatkala sudah sampai pada isinya, maka nanti umat ini ternyata kalau menurut Al-Quran menjadi 3 kelompok itu. Satu, zalimul li nafsi, menzalimi diri sendiri. Artinya tidak menjadikan Al-Quran itu seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Al-Quran ini sejak awal Allah menghendaki sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebagai petunjuk bagi kehidupan ini. Bahkan di awal surat Al-Baqarah Allah juga sudah sampaikan bahwa kehadiran Al-Quran ini adalah sebagai hudan lil muttaqin. Ini dalam konteks ini ya mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Itu masih ada yang zalimul li nafsi. Bahkan ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa penempatan zalimul li nafsi di awal ini itu menunjukkan bahwa jumlah yang zalimul li nafsi ini lebih dominan dengan jumlah-jumlah setelah itu nanti.
Jadi penempatan dzalimul nafsi lebih awal dari dua kelompok yang lain ini menunjukkan, ya paling tidak ini dari sisi tafsir menunjukkan bahwa kelompok ini lebih banyak jumlahnya daripada kelompok yang nomor 2 dan nomor 3 nanti. Jadi monggo ini Al-Quran kita posisikan ya, seperti apa yang dikehendaki Allah. Selama Al-Quran ini tidak kita posisikan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, maka ya kezaliman itu akan terjadi pada diri kita. Walaupun kita ini juga termasuk kategori mina ibadina, dari hamba-hamba yang baik sebetulnya itu, tetapi kita ini masih masuk kategori yang zalim itu. Zalim li nafsi artinya menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan sebagian dari mereka itu adalah yang muqtasid, yang tengah-tengah begitu. Dia jalani Al-Quran sesuai dengan petunjuk, tetapi tidak maksimal. Jadi tidak maksimal, tidak sampai pada titik yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Al-Quran dijadikan petunjuk, tetapi dia itu muqtasid, nengah minggir. Dia itu tidak pada posisi yang bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin itu. Dan ini sangat tergantung kepada setiap kita ya. Dan kita tidak usah mengklaim lebih baik daripada yang lain, dan tidak usah kita ini menjelekkan orang lain, tetapi mari kita jadikan sebagai sarana introspeksi diri kita. Sudahkah kita ini betul-betul memanfaatkan Al-Quran itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah atau belum? Jangan sampai kita menjadi zalimul nafsi, jangan sampai kita nanti menjadi muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, sebagian dari mereka itu sabiqun, berlomba. Ya, sabik itu berlomba artinya mengupayakan diri untuk lebih cepat, lebih tepat di dalam memanfaatkan Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Yang tentu semuanya itu biiznillah, semuanya itu tidak lepas dari izinnya Allah. Dan penempatan sabiqun bil khairat pada posisi yang ketiga ini menunjukkan bahwa yang berada di dalam posisi ini min ibadina, dari hamba-hambaku yang baik kata Allah, itu sebetulnya jumlahnya itu tidak terlalu banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua. Zalika huwal fadlul kabir, orang-orang yang mampu untuk berada pada posisi sabiqun bil khairat, orang yang berada dalam posisi bersungguh-sungguh di dalam hal kebaikan, di dalam persoalan-persoalan keakhiratan, mereka itu sesungguhnya sudah mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia memang memiliki beberapa kelemahan seperti apa yang dulu pernah kita sampaikan. Manusia ini lebih cenderung untuk melihat sesuatu yang dekat, yang adna. Adna itu apa ya? Dunia. Ya, jadi ketika manusia ini dihadapkan dengan sesuatu yang sifatnya itu khrawiyah, jangka panjang untuk ke akhirat, kemudian bersamaan dengan itu dihadapkan pula dengan persoalan yang dekat, yang adna, yang dunia, yang sifatnya itu duniawiyah, dan itu sama-sama berada di dekat dengan kita dalam waktu yang sama, maka sering kita ini akan lebih memilih sesuatu yang bersifat duniawiyah, yang lebih adna itu, walaupun Allah sudah tegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang awal ini, kehidupan di dunia ini. Ini karakter kita. Makanya pola pikir ini sesungguhnya harus kita rubah, dan yang bisa merubah itu bukan orang lain, ya diri kita sendiri. Bahwa kita ini harus betul-betul upayakan diri kita ini untuk masuk kelompok yang sabiqun bil khairat, orang yang lebih mengutamakan,
orang yang lebih bersungguh-sungguh di dalam menggapai kehidupan akhirat, untuk menggapai kebaikan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perenungan ini mudah-mudahan menjadi satu di antara yang menginspirasi kita, karena kita ini kadang-kadang tidak tahu inspirasi yang bisa untuk menggugah batin kita itu yang bersumber dari mana. Itu kadang-kadang kita ini tidak tahu. Kadang-kadang kita lewat begitu, kita melihat sesuatu bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Kadang kita ini mendengar ayat berulang kali tidak menjadikan kita ini lebih baik, tapi kadang-kadang melalui satu ungkapan tertentu kita ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu kita hanya berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bagian kecil untuk menjadi inspirasi kita ini menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kehidupan kita ini akan menjadikan kita semuanya termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.